kembali lagi melaksanakan ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita harus semangat ya untuk ibadah. Oke, adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah Advent yang kedua dengan topik keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gimana sih sikapnya Kak? Harus gimana dulu dong? Duduknya yang rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Sudah siap semua? Kita boleh mulai ibadah? Oke, adik-adik kita mau angkat lagu pujian kita. Yang pertama, adik-adik harus menyanyikannya dengan sukacita karena kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita mau buka ibadah kita dengan doa. Mari adik-adik ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan masih memberkati kami dari hari-hari yang lalu dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Walaupun Tuhan sampai saat ini kami masih melaksanakan ibadah kami secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah Amang Ina Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Lagunya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu baik sekali. Begitu baik untuk adik-adik, untuk mama papa, dan untuk kakak abangnya. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi lagi ya. Lagunya adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat.
Tetapi sebelum kita doa syafaat, Inang Erna mengajak kita nyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 410. Judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Ayo kita nyanyi. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Tapi Inang Erna minta adik-adik untuk duduk tenang, lipat tangannya dengan diam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kami semua. Di hari ini kami dapat mengikuti acara ibadah sekolah minggu kami yang terakhir. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan, hingga kami dapat menjalani semua ibadah sekolah minggu sampai pada hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan kepada adik-adik sekalian yang Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik di rumah, orang tua juga yang menuntun adik-adik, juga guru-guru sekolah minggu, hingga memasuki ibadah yang terakhir, kami dapat sehat dengan sempurna dan kuat, dan dapat juga dengan bersuka cita untuk dapat mempersiapkan diri memasuki acara Natal yang akan dilaksanakan tanggal 22 nanti. Tuntun kami, berikan kekuatan bagi kami semua. Adik-adik kami di rumah, Engkau berkati juga Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Segala persiapan-persiapan kami dalam rangka acara Natal nanti kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Firman yang akan kami dengar nanti, kami mohon supaya dapat kami lakukan dan kami serapi dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik harus mempersiapkan hati, pikirannya, duduk yang manis untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya dari Kidung Jemaat nomor 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Kita nyanyikan sama-sama ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menentang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian dikatakan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah ini menceritakan peristiwa pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Ada alasan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara sehingga pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara di hadapan para muridnya agar murid-muridnya dapat melihat kemampuan Yesus yang mampu mengendalikan seluruh yang ada di alam semesta ini. Yesus mampu memberikan kehidupan dan mengambil kehidupan itu dari diri kita. Anak-anak kami yang terkasih, marilah kita menerima kehidupan dari Yesus. Kita tentu berkeinginan hidup kita itu bahagia dan tidak menderita. Kalian tentu pernah mengetahui cerita si Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Malin Kundang dikutuk karena dia anak durhaka. Pada waktu Malin Kundang masih kecil, ayah atau bapaknya telah meninggal. Tinggallah ibunya sebatang kara yang merawat Malin Kundang. Meskipun ibunya berasal dari keluarga yang sangat miskin, ibunya selalu bertanggung jawab merawat hidup Malin Kundang. Pagi, siang, dan malam, ibu Malin Kundang bekerja tanpa mengenal lelah untuk memenuhi makanan dan hidup keluarganya. Anak-anak kami, apa yang terjadi pada Malin Kundang? Ketika dia beranjak dewasa, memiliki pekerjaan yang baik, kemudian berkeluarga, mendapat anak-anak yang cantik, yang tampan, beserta dengan harta yang melimpah, dia melupakan ibunya. Malin Kundang mengusir ibunya dan tidak mengakui ibu kandungnya yang telah melahirkannya. Dengan penuh kesedihan hati, ibunya pun menangis, meratap, melihat perbuatan anaknya yang durhaka, si Malin Kundang. Apa yang terjadi?
adik-adik kami, anak-anak kami. Malim kundang pun dihukum dan dia dikutuk menjadi batu. Anak-anak kami, kalian tentu tidak mau menerima kutukan seperti si malim kundang. Jika kita seperti si malim kundang yang tidak sayang pada ibunya, kita pasti dikutuk. Orang tua kita adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk merawat dan melindungi kita. Janganlah kita mau melukai hati orang tua kita. Hormatilah mereka supaya kita memperoleh kebahagiaan dari Tuhan. Ada pengajaran yang dapat kita ambil dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah lagi. Meskipun pohon itu memiliki daun yang banyak. Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui pohon ara ini. Supaya kita tidak seperti pohon ara yang tak dapat menghasilkan buah. Yesus mengingini kamu, mengingini kita, supaya kita dapat berbuah dan menghasilkan kebaikan pada semua orang. Pohon ara yang dikutuk oleh Yesus sampai kering adalah gambaran orang-orang yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada saat penghakiman Tuhan, Dia akan datang, melihat orang-orang yang jahat, kemudian menghukumnya, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi orang-orang yang baik akan menerima kehidupan yang kekal. Anak-anak kami, selagi Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada adik dan kakakmu, dan juga kepada orang tua kita. Perhatikanlah nats khotbah ini, di mana Yesus mengatakan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu pasti akan terjadi. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Maksudnya, kita dapat melakukan semua hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan pikir kita jika kita memiliki iman dan keyakinan pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil kita perbuat jika didasari oleh iman. Anak-anak kami, kalian pasti ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Meskipun Daud memiliki badan yang kecil dibandingkan dengan Goliat, Daud tak pernah gentar melawan musuhnya Goliat. Bukan dengan pedang yang berukuran besar dan tajam Goliat dikalahkan, tetapi Daud mengalahkannya dengan iman Daud kepada Tuhan. Anak-anak kami, pada minggu-minggu ini kalian sedang menjalani masa ujian dari sekolah. Berdoalah pada Tuhan. Dengan imanmu dan hasil kerja kerasmu, Tuhan pasti akan memenangkanmu, memberikanmu hasil yang terbaik. Yakinlah, jika kamu berdoa dan belajar dengan baik, pasti kamu memperoleh nilai yang bagus. Jangan pernah malas belajar. Ibarat
seperti pisau yang tumpul. Jika pisau itu diasah dan semakin diasah terus menerus, dia akan semakin tajam. Demikian juga jika kita terus dengan tekun belajar, kita pasti akan menjadi anak-anak yang pintar. Jangan juga pernah malas berdoa. Jika kita sering berdoa, maka kita akan dikuatkan dan dijaga Tuhan pagi, siang, dan malam. Berdoa dan belajarlah selagi kita masih sehat, agar kamu kelak menjadi orang-orang yang berguna. Pakailah waktu dengan baik, pasti akan berbuahkan hasil yang baik dalam hidupmu. Penyesalan pasti akan datang terlambat. Ingatlah itu. Penyesalan pasti akan datang terlambat. Ada peribahasa yang mengatakan, jika nasi telah menjadi bubur, itu tidak akan bisa lagi dirubah menjadi nasi kembali. Kalian tentu tahu arti dari peribahasa ini. Arti dari peribahasa ini adalah sesuatu hal yang sudah terlanjur terjadi dan tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu, berusaha, belajarlah dan berdoalah supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Segala kutukan yang membuat dirimu menderita pasti akan jauh dari hidupmu. Kamu akan menerima sukacita, bahagia jika imanmu berbuah. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, khotbah Amang ini adalah khotbah yang terakhir dalam ibadah sekolah minggu di tahun 2020. Amang Pendeta mengucapkan selamat berjumpa kembali pada tahun yang baru 2021. Jika ada kekurangan Amang dan seluruh pelayanan para pendeta HKBP, baik itu Amang Pendeta Jason Simanjuntak, Pendeta Jonaren Purba, dan Inang Pendeta Lilis Boru Seregar, kami mengucapkan maaf ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Selamat berjumpa kembali di tahun baru 2021. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan bersama dengan anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Bandung untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, iman kami dapat berbuah dan melakukan segala apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memakai kuasa-Mu saja. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Kiranya mereka juga dimanapun mereka berada, dapat dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru, di tahun 2021, kami akan berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah kami. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diberkati dari hari-hari yang lalu dan kita juga sudah diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya boleh dititip kepada mama atau papa ya. Mari adik-adik kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita nyanyikan satu lagu pujian dari buku ND nomor 62, Halalas Niroha Godang. Mari adik-adik kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Halalas Niroha Godang.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah Sampai sampai pada akhir ibadah penutup tahun ini. ini. Nah, kami mengucapkan, kami kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini juga yang ada di rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua, Pada Amang dan Ina, Amang dan Ina, juga opungnya yang karena sudah mengikuti ibadah sekolah minggu selama masa pandemi. Hebat buat adik-adik ya. Jangan lupa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu untuk mengirimkan videonya. Jangan lambat-lambat ya, biar kita bisa selesaikan untuk persiapan acara Natal kita. Terima kasih Tuhan Sampai Yesus bertemu di ibadah tahun 2021. Bye bye.